Teman-teman, balik lagi sama aku Rafael Christian Hartanto dari Saka Bayangkara di Krida 1. Kali ini kita akan membahas materi yaitu SRT atau single rope technique, atau yang bisa dibilang teknik satu tali untuk pendakian dan penurunan gitu. Oke, mari kita lanjut ke materinya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materinya. Apa itu SRT atau single rope technique? Single rope technique merupakan keahlian orang dalam bergerak di lintasan vertikal tetapi menggunakan teknik satu tali. Tidak hanya ada SRT tetapi juga ada DRT atau double rope technique. Tapi kali ini kita akan mempelajari tentang SRT saja ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah pihak dan gaya dalam SRT. Lanjut di materi dengan setelah pengertian. Ada dua teknik di dalam SRT. Yang pertama ascending, merupakan adalah meniti tali untuk naik ke atas dengan menggunakan alat. Yang kedua juga ada descending. Teknik descending adalah teknik menuruni tali dengan menggunakan peralatan descender atau alat untuk SRT ya. Dan ada juga di dalam SRT juga ada 4 gaya. Yang pertama ada gaya heli, yang kedua ada gaya coupling, yang ketiga ada gaya mobut, dan yang keempat adalah gaya spider. Oke, kita lanjut. Ada fungsi dan alat-alat SRT. Yang pertama ada helm, yang berfungsi untuk melindungi kepala dari jatuhnya benda-benda dari atas kepala kita atau batu-batuan ya teman-teman. Terus yang kedua ada sarung tangan, digunakan untuk melindungi tangan saat turun tali agar tidak terbakar, karena saat kita turun atau menaiki itu akan sangat sulit ya teman-teman. Juga nanti kalau jika tangan kita terlalu kencang saat turun akan terbakar atau terluka. Dan ada sepatu yang digunakan untuk sebagai pijakan alas kaki agar tidak terlindung ya. Mengapa harus menggunakan sepatu? Agar kalian tuh bisa bertapak di sebuah benda ya teman-teman, kayak di tembok gitu, atau di saat kita mendaki mungkin di tebing itu. Jika kita tidak menggunakan sepatu yang proper, mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita pijak ya. Jadi harus benar-benar terlindung. Jika hanya untuk latihan bisa menggunakan sepatu sport atau kets biasa. Dan kita lanjut untuk tali webbing, juga untuk membuat sabuk pengaman atau harness sebagai pengaman yang akan diikatkan nanti juga di karabiner dan di tali kermantel. Oke, tali kermantel adalah tali pengaman atau kegiatan luar ruangan di alam bebas atau panjat tebing. Ini merupakan tali utama yang sering digunakan dalam SRT untuk melakukan terjun ya teman-teman. Jadi ini merupakan tali yang cukup harus aman karena merupakan sebuah hidup kalian terutama saat kalian terjun. Ini lanjut ada di karabiner. Karabiner merupakan alat yang menghubungkan tali kermantel dan figure of 8 sebagai penghubungnya atau pengamannya ya. Jadi karabiner itu nanti akan dihubungkan di tali webbing kita, dan itu nanti juga akan dihubungkan di figure of X ya teman-teman. Oke, kita lanjut di figure of X. Berfungsi untuk menggambar atau sistem pengereman jalannya tali kemantel saat penurunan. Figure of X ini berfungsi untuk mengatur kecepatan ya, agar tidak terlalu kencang, atau sebagai pengaman kedua di SRT saat kalian terjun. Itu sangat penting sekali karena jika kita hanya menggunakan karabiner, nanti tekanan yang diberikan ke karabiner tidak cukup. Jadi terutama badan kita ya mungkin akan terlalu berat untuk karabiner. Jadi figure of 8 ini juga berguna untuk sebagai penahan atau pengunci pengamanan ya teman. Terus ada tali Coswell, berfungsi sebagai pengaman tubuh saat dilakukan penurunan.
sebelum kita turun mungkin dari jam master akan membantu kita untuk memposisikan diri kita sudah layak untuk turun, atau posisi kaki kita itu sudah benar atau belum. Jadi dari atas itu akan ada pegangan atau penahan dulu, jadi kita saat turun itu mesti harus membenarkan posisi badan dulu agar tidak langsung turun ke bawah gitu. Oke, lanjut cara pemasangan webbing. Yang pertama kita terutama ya pasti ya teman-teman menggunakan webbing. Siapkan webbing dahulu yang harus sesuai dengan ukuran kalian. Karena apa? Nanti jika tidak sesuai ya akan kekecilan dan tidak cukup untuk di badan kalian. Kemudian buka gulungan tali webbing dan belah menjadi dua, bukan belah ya, lipat menjadi dua ya teman-teman, untuk menemukan titik tengah agar kiri dan kanan badan kita itu sama rata. Kemudian letakkan titik tengah tali webbing di bawah perut depan badan kita, atau di area pinggang kita ya, jangan di perut sih teman-teman, lebih baik di pinggang agar kalian tidak kesakitan saat turun. Kemudian dililitkan ke arah ke belakang dan arahkan ke depan lagi, jadi untuk melapisi kekuatan, dan posisikan tali webbing itu tidak menekuk atau tidak terlipat-lipat ya teman-teman. Lalu tarik tali webbing itu dengan erat dan tidak longgar, dan ikatkan membentuk persegi dengan simpul seperti simpul dasi ya teman-teman. Jika sudah, lanjutkan lilitkan tali di kaki dan pastikan posisi kaki bertumpu atau jongkok ya. Setelah dikunci di area pinggang, dan kita lanjut di posisi kaki. Posisikan kaki bisa kalian melalui dari arah belakang atau depannya. Saran aku dari arah belakang karena posisi juga lebih aman dan lebih nyaman ya. Posisinya lebih aman dan kita juga tidak safety-nya juga lebih aman di area belakang daripada depan. Tapi itu juga tergantung kenyamanan dari teman-teman sekalian. Lilitkan tali di area belakang melalui belakang, dan kemudian arahkan juga masukkan di area pinggang, tali yang webbing tadi pinggang itu ya teman-teman, dan simpul lagi dengan simpul dasi. Pastikan juga penalian kalian, tarikan kalian di kaki itu harus benar-benar harus kuat. Kenapa? Jika kalian tidak kuat, kalian akan merosot teman-teman, merosot ke arah ke belakang bisa jadi karena tali webbing kalian tidak kuat. Setelah itu lakukan juga sebaliknya di posisi kaki satunya, misalkan di kaki kanan, lanjutkan juga di kaki kiri. Pastikan semuanya itu dengan lilitan atau tarikan yang kuat. Kemudian untuk sisa webbing yang sudah kalian lilitkan di kaki itu bisa disambungkan di bagian pinggang area kiri teman-teman, agar ikatannya itu semakin kuat untuk area kaki dan pinggang itu nanti agar aman, lebih aman ya teman-teman, dan posisinya lebih mengunci lagi ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke pihak yang terlibat dalam SRT, yaitu ada 3 ya. Yang pertama jam master, yang kedua player, yang ketiga belayer. Jam master adalah orang yang bertanggung jawab atas keselamatan player dan memberi aba-aba pada belayer. Yang kedua ada player atau orang yang peserta yang akan turun di medan area. Dan yang terakhir adalah belayer, untuk menjaga kecepatan ketika player tidak dapat mengatur kecepatan turun. Jam master itu adalah sebuah penanggung jawab besar karena dia akan mengecek dari teknik kita, kemudian dari ikatan tali kita, simpul kita atau webbing kita harus selamat, aman dan kuat. Dan terutama juga pasti dia akan membantu kita untuk turun dan akan diarahkan bagaimana caranya dan sebagaimana lagi. Dia juga yang pertama kali akan turun sebagai bukti untuk pengecekan bahwa tali itu aman atau tali karmantel itu aman. Dan player adalah misal kita sendiri yang akan bermain atau yang akan terjun, dan belayer adalah orang yang akan menjaga kecepatan
dan dia berada di posisi bawah, dan dia bertugas untuk mengunci pergerakan tali jika tali webbing tali kermantel kita tuh tidak bisa kita rem dengan tubuh kita sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian itu materi yang bisa saya berikan tentang materi SRT atau single rope technique. Dan kita harus sebelum mendaki atau melakukan kegiatan SRT, kita harus memperhatikan pertama safety, kemudian kita harus percaya diri dahulu. Oke. Dan yang ketiga adalah kalian harus mengerti teknik-teknik untuk penurunannya agar tidak salah gitu ya teman-teman. Oke. Jika ada kerusakan dalam barang-barang untuk penurunan, silahkan laporkan pada jam master atau penanggung jawab di tempat itu. Oke, sekian dari aku. See you guys.